Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi di channel YouTube Mesin Murai. Jadi di kesempatan sore ini saya akan sedikit sharing tentang pentingnya teman-teman mencatat kapan tanggal burung itu menetas pertama gitu ya. Nah, seperti apa teman-teman? Boleh saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Selamat datang di penangkaran murai batu, Masdin Murai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Masdin Murai. Oke teman-teman, jadi sangat penting ketika burung murai batu sudah mulai produksi, teman-teman wajib ya untuk mencatat kapan tanggal pertama dia bertelur, sehingga teman-teman bisa memprediksikan burung ini kapan akan menetasnya. Karena burung murai batu ketika dia menelur, misalnya ya teman-teman, dia menelur tanggal 1, kita bisa pastikan di tanggal 13 itu burung pasti ada yang menetas gitu ya. Entah itu telurnya cuma 1, 2, atau 3, 4, 5. Di tanggal 13 dari hari pertama itu pasti ada yang menetas. Kalaupun nggak ada, paling lambat-lambat di tanggal 14. Kalau tanggal 14 tidak ada yang menetas, teman-teman bisa pastikan burung itu zong gitu ya. Ada kemungkinan dia zong. Apalagi kalau sampai 15 hari dia mengeram, itu pasti zong. Kemudian yang kedua teman-teman, selain mengetahui kapan tanggal menetasnya, teman-teman juga bisa memperkirakan gitu ya pemberian pakan gitu ya. Apalagi teman-teman kayak saya ya, yang pemberian pakannya lebih banyak menggunakan fur ayam gitu ya. Saya pemberian IF kan cuma pagi dan sore. Sore pun juga kadang-kadang ngasih, kadang-kadang juga enggak, tapi lebih banyak enggaknya gitu ya. Kalau pagi-pagi saya rutin ngasihkan jangkrik atau enggak ulat Hongkong gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya burung itu menetas dan di situ tidak ada pakan untuk meloloh anakan ya, terutama pakannya IF-nya ya, yang jangkrik, kemudian ulat Hongkong, cacing atau yang lainnya yang teman-teman biasa pakai, itu kalau nggak ada pada saat dia menetas, yang pertama mungkin anaknya bisa dibuang oleh indukannya. Yang kedua mungkin indukannya nggak buang anakannya, tapi anakannya bisa mati karena nggak makan gitu ya. Nggak mungkin kan indukan memberikan pakan anaknya pakai fur ayam gitu kan, sementara fur teksturnya kan kasar, sementara burung yang baru menetas kan ya masih kecil banget, jadi pencernaannya juga belum sempurna. Karena kemarin saya ada kejadian lagi saya nggak perhatikan gitu kan, nggak saya catat memang itu tanggal nelornya. Jadi ternyata burung itu udah netas, kemudian cangkangnya itu waktu dia menetas dia nggak ditaruh di, biasanya kan burung kalau menetas itu cangkangnya ditaruh di bawah dasar kandang gitu kan. Tapi ini enggak, ini kemarin nggak ada cangkangnya dasar kandang, ternyata cangkangnya masih di glodok. Saya juga nggak ngecek. Tiba-tiba pas ngecek itu udah jadi bangkai anaknya di dalam, sekitar 2 hari dia udah menetas, jadi udah bau. Jadi ada aroma bau nggak sedap. Saya lihat ternyata di dalam glodok anaknya udah mati, tapi induknya tetap ngeramin gitu ya. Mungkin naluri induknya gitu kan, ada karena kemarin ada 2 telur, 1 udah netas, satunya mungkin zong. Mungkin induknya pengen netaskan yang satunya itu, tapi zong ternyata. Jadi tetap dirami sama si induan. Itu yang 2 hal penting yang misalnya tujuan dari pencatatan. Kemudian kalau misalnya teman-teman tahu kapan dia menetasnya, biar nggak terlalu lama menunggu 14 hari. Kalau misalnya burung itu zong, teman-teman di hari ke-5 atau paling lambat hari ke-7 itu teman-teman bisa center udah. Jadi misalnya dia nelor tanggal 1 tadi ya, jadi tanggal 7 nanti teman-teman bisa cek telurnya gitu, nggak apa-apa, teman-teman pegang aja, ambil telurnya, kemudian teman-teman center di HP, di atas HP. Kalau misalnya itu di dalam gurat telur ada gurat-gurat merah seperti urat gitu, atau di umur 4 hari dia sudah ada bintik-bintik merah gitu walaupun belum bentuk urat-urat, itu berarti telur itu ngisi. Kita bisa melanjutkan untuk menunggu sampai dia menetas di hari 13 atau di hari 14. Tapi kalau misalnya di hari ke-7 burung telur itu belum ada tanda-tanda dia seperti ngisi, ada embrio di dalam telur itu berarti bisa dipastikan telur itu zong. Daripada teman-teman menunggu 1 minggu lagi sampai hari ke-14, 13, 14, lebih baik teman-teman ambil telur itu kemudian teman-teman buang. Sehingga ketika teman-teman buang telur yang yang zong, maka naluri si indukan betina itu akan
produksi kembali gitu ya. Dia nggak akan ngeramin lagi sehingga jantan juga akan kawin kan. Kalau betina ready biasanya itu jantan mesti kawin gitu. Tapi kalau betinanya di dalam gelodok ada telurnya, jantan juga nggak mau kawin gitu kan. Nah mungkin pada telur yang pertama kemarin itu nggak jadi, mungkin di telur kedua nanti bisa jadi. Seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman sih nggak terlalu lama menunggu hari ke-14 untuk mengetahui telur itu zong. Di hari ke-7 teman-teman juga udah bisa tahu gitu ya. Nah jadi itu kira-kira teman-teman fungsinya dari teman-teman mencatat kapan tanggal burung itu bertelur. Jadi yang paling penting tadi itu pemberian pakan. Nah, jadi tadi pemberian pakan teman-teman untuk menghindari kematian dari cindilan kita. Jadi di hari ke-11 itu teman-teman udah memberikan pakan full. Karena biasanya kalau telurnya cuma 1 atau 2, itu di hari ke-12 itu ada burung yang menetas. Jadi kita untuk menjaga-jaga. Jadi di hari ke-11 teman-teman udah pemberian IF, jangkrik jangan pernah kosong, harus full gitu ya. Jadi nggak ada takarannya ketika burung di hari ke-11 itu nggak ada takaran untuk burung, tapi dia selalu full, harus selalu ready. Dimana saat teman-teman pakan itu ada yang habis, maka di situ kadang-kadang 1 atau 2 jam setelah pakan itu habis, kadang-kadang indukan ini nalurinya akan membuang anak atau misalnya pakannya sedikit gitu kan. Nah dia memperkirakan kalau misalnya anaknya ada 4, wah ini pakan saya nggak akan cukup kalau misalnya ngerawat 4 anak gitu, berikan ke 4 anak jangkrik yang ready yang kita berikan tadi itu kan teman-teman, tinggal sedikit misalnya di bak itu, dia nalurinya akan indukan ini tahu gitu loh, ini nggak akan cukup, maka kadang-kadang ada indukan yang buang anak. Jadi penyebab dari indukan buang anak salah satunya itu teman-temannya, kalau anakannya terlalu banyak, kemudian pakan yang tersedia di dalam wadah yang kita taruh itu sedikit, nah di situ kadang-kadang juga ada terjadi pembantaian atau pembuangan anak. Kira-kira gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang pengen teman-teman tanyakan di tentang seputaran murai batu, teman-teman boleh komen di kolom komentar. Nanti kita coba sharing atau kita coba bahas sama-sama ya, karena kita sama-sama belajar. Sekian teman-teman, salam dari Samarinda, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.